Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Nice to see you again. Oke, sekarang kita ketemu di pertemuan kedua untuk EPT Bahasa Inggris bersama saya, Mr. Andi. Baik, mungkin kemarin sudah sama Bu Fitria dijelaskan mengenai short conversation yang part pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan part kedua, yaitu strategi nomor 11 atau 11 until 17, 11 sampai 17. Baik, di strategi nomor 11 gitu ya, itu should listen for expression of agreement. Jadi harus mendengarkan percakapan gitu ya dari agreement atau persetujuan atau ucapan setuju seperti itu ya. Ada dua macam, yaitu yang pertama agreement with positive statement, dan yang kedua agreement with negative statement. Kalau yang positif, setuju I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again, berarti saya setuju seperti itu ya. Kalau yang negatif berarti tidak setuju, neither do I, begitu juga saya tidak setuju seperti itu ya. Atau I don't either seperti itu. Baik, berikutnya silahkan dengarkan contoh soalnya, silahkan diputar audionya dulu. Di audio tersebut akan terdengar transkripnya seperti I'd like to take a trip down to the coast this weekend. Terus si momen berkata me too, yang artinya saya juga seperti itu ya. Yang berarti si pria ini akan melakukan perjalanan seperti itu ya. Dan si perempuan juga sama, akan melakukan perjalanan juga seperti itu. Yang mana pilihan jawabannya adalah yang pertama, yang A, the trip would cost too much. Ya, perjalanan itu akan membutuhkan biaya sangat mahal. Ini nggak cocok ya, karena si pria ingin pergi ke suatu tempat dan juga si cewek juga ingin pergi, dan tidak membahas tentang the cost gitu ya. Yang B, she doesn't think that the trip would be a good idea. Nah, ini nggak cocok ya, karena ini negatif ya. Padahal tadi kan harusnya kan positif agreement seperti itu. Yang C, she would like to take 2 trips rather than one. Gak ada membahas tentang 2 trips, hanya mereka masing-masing seperti itu ya. Atau yang D, she would also like a trip, dia juga senang melakukan perjalanan. Berarti yang lebih cocok adalah yang D, jawabannya seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke strategi nomor 12. Listen for expression of uncertainty and suggestion, yang berarti ekspresi dari tidak yakin ya, uncertain atau tidak yakin, dan suggestion atau memberikan sugesti atau saran ya. Sugesti atau saran seperti itu. Untuk yang uncertain bisa menggunakan isn't it, yang artinya kan, seperti itu ya, iya kan gitu. Atau as far as I know, sejauh yang saya tahu. Atau as far as I can tell, sejauh yang saya dapat ceritakan seperti itu. Untuk suggestion yang berarti memberikan saran, bisa menggunakan why not atau let's. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soalnya. Di sini saya sediakan 2 contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama bisa mulai didengarkan audionya. Di sini akan saya bacakan transkripnya. Transkrip yang pertama adalah the woman says, are we supposed to read all 10 chapters before the exam? Apakah kita harus membaca 10 halaman gitu ya sebelum exam, 10 bab sebelum exam gitu kan ya. Sebenarnya as far as I can tell, ya. Sejauh saya dapat ketahui, iya, kayaknya iya gitu ya. Ya iya. Nah, jadi si cowok ini juga nggak begitu yakin. Untuk pilihan jawabannya, yang pertama, yang A, he's sure about which chapter they are to read. Ya, dia yakin, si cowok ini yakin yang mana yang harus dibaca, padahal dia kan kayaknya nggak yakin seperti itu ya. Atau yang B, he thinks he knows what the assignment is. Dia pikir dia tahu tugasnya yang mana seperti itu ya. Atau yang C, he has to tell her how far she should go. Dia harus berkata kemana harus seberapa jauh dia harus pergi gitu ya. Kayaknya nggak cocok ya, seberapa jauh harus pergi kan nggak ada kata pergi. Atau yang D, the professor told them to read the chapters after the exam. Profesornya berkata
untuk membaca chaptersnya setelah ujian gitu ya. Padahal dia kan harus membaca babnya sebelum ujian. Dia bertanya yang mana yang harus dibaca. Jadi yang lebih cocok adalah yang B. Dia pikir dia tahu yang mana tugasnya, seperti itu ya. Jadi yang paling sesuai, yang paling mendekati adalah yang B untuk berarti. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk transkripnya adalah you are out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? Katanya dia. Jadi kamu kehabisan apple pie, katanya si man ini. Yang jawab, maaf, kenapa nggak mencoba cherry pie? Ini suggestion ya, memberikan saran gitu ya. Karena apple pie-nya habis, disarankan memakan yang cherry pie. Oke. Untuk pilihan jawabannya adalah the man should take the pie out. Laki itu harus membawa pie-nya keluar. Ini juga bukan ya, karena tadi memberikan saran untuk memakan cherry pie seperti itu ya. Jadi nggak ada harus membawa atau mengeluarkan apple pie-nya seperti itu ya. Atau yang B, the man should try something else. Laki itu harus mencoba sesuatu yang lain. Nah, ini mungkin bisa jadi kan ya. Laki itu harus dapat mencoba sesuatu yang lain. Okay. Yang C, the man should try cherry pie. Laki itu tidak harus mencoba cherry pie. Nah, salah ya tadi ya, padahal disarankan untuk mencoba cherry pie. Atau yang D, the man should feel sorry. The man itu harus merasa sorry atau merasa yang artinya pria itu harusnya merasa kasihan seperti itu ya, padahal nggak ada juga ya harus. Jadi yang paling benar adalah yang B, the man should try something else. Tidak disarankan makan sesuatu yang lain, yaitu adalah cherry pie seperti itu. Oke, kita lanjutkan begitu ke yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke skill 13 ya, strategi nomor 13. Listen for emphatic expression of surprise. Emphatic expression of surprise are common in the short dialogues. Jadi emphatic expression of surprise itu adalah hal yang umum di short dialogues gitu ya. So you should become familiar with them. Jadi Anda harus menjadi terbiasa atau familiar dengan mereka seperti itu ya. When surprise is expressed, ketika surprise diekspresikan gitu ya, itu mengindikasikan bahwa pembicara did not expect something to be true, tidak mengharap sesuatu menjadi kenyataan. Contohnya ada be gitu ya, verbnya be. Be itu berarti am is a, sesuaikan dengan grammarnya. Ada emphasis-nya atau penekanannya, be with emphasis. Contohnya, then he is here. Then he is here. Ada penekanannya di is gitu ya. Meaningnya, I thought he was not here. Saya pikir dia tidak di sini. Atau menggunakan modal. Modal itu bisa berupa will, might gitu ya, can, dan sebagainya, itu modal. With emphasis, dengan penekanan. Then you can go. I thought you could not go. Saya pikir Anda tidak harus pergi. Jadi bertolak belakang antara apa yang diucapkan dengan yang diinginkan seperti itu. Itu dengan penekanannya, then you can go. Kalau seharusnya kan then you can go. Nah, seperti kan di can-nya itu mengindikasikan bahwa si pembicara mengharap kebalikan dari apa yang diucapkan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Then you can do play tennis sebagainya ya. Silakan dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk audionya silahkan didengarkan sendiri. Saya bacakan transkripnya. Greg should be here any moment. Ya, si man. The woman bicara. Then he is coming to the party. Kata dia. Ya, Greg harusnya di sini setiap saat gitu ya. Lalu si woman berkata bahwa lalu apakah dia datang ke pesta gitu. Lalu sekarang dia di pesta. Baik, kita baca pilihan jawabannya. Yang A, Greg always comes to parties. Greg selalu datang ke pesta-pesta seperti itu. Jadi kurang cocok ya, karena nggak ada
tentang ini gitu ya, karena nggak ada tentang ini, nggak ada petunjuk tentang ini. Yang B, Greg would come to the party later. Greg akan datang ke pesta nanti. Nggak ada juga ya, nggak sesuai sama percakapannya. Yang mengatakan bahwa Greg harus di sini, terus sekarang ada di pesta seperti itu ya, nggak ada korelasinya. Yang B. Yang C, Greg was unable to attend the party. Greg tidak dapat hadir ke pesta. Oke, kita simpan dulu yang C. Yang D, Greg will stay at the party for only a moment. Greg akan dapat tinggal di pesta hanya sebentar aja. Ini juga kurang sesuai. Oke, jadi yang mungkin lebih cocok adalah yang C. Greg tidak dapat hadir ke pesta. Kenapa nggak dapat hadir? Karena si man berkata Greg harus di sini setiap saat. Nah, kemudian si Momon berkata lalu dia pergi ke pesta. Nah, berarti diharuskan si Greg itu nggak ke pesta, tapi harus tetap di standby di sana seperti itu. Itu yang 13. Jadi jawabannya yang C harusnya. Greg was unable to attend the party. Baik, untuk yang skill number 14 atau strategi nomor 14 adalah listen for wishes. Jadi mendengarkan untuk harapan, wishes gitu ya. Contrary meanings. Oke. Conversation about wishes can appear in the short dialogues. Jadi percakapan tentang harapan ini dapat muncul di short dialogues. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi berkebalikan gitu ya, dengan antara kenyataan dengan yang diharapkan. Contohnya yang afirmatif, it implies a negative reality. Afirmatif atau kalimatnya berkata I wish I had time to help. Saya harap saya memiliki waktu untuk membantu. In fact atau kenyataannya gitu ya, bahwa dia tidak memiliki waktu, no time to help. Begitu juga yang negatif, with implies affirmative gitu ya, I wish I did not have time to help. Saya harap saya tidak punya waktu untuk membantu, padahal nyatanya dia punya waktu seperti itu. Oke, yang berikutnya I wish he were at home. Yang artinya bahwa dia tidak di rumah. Dia berharap bahwa dia ada di rumah, padahal in fact atau kenyataannya dia tidak ada di rumah. Jadi ya, kalau ada kata-kata wish gitu biasanya berkebalikan antara kenyataan sama yang diucapkan. Jadi ada berkebalikan seperti itu ya. Oke, kalau harapan juga biasanya menggunakan I were gitu. I wish I were, bukan I was. Jadi kalau meskipun dia menggunakan I, tetap dia menggunakan were gitu ya, bukan was. Oke. Baik, kita mulai juga contoh soalnya. Saya bacakan transkripnya. The man says, do you think we'll be able to get ticket for concert gitu ya? Apakah memikir kita bisa mendapatkan tiket untuk konser? Yang Woman membalas, reply, I wish there weren't so many people in line in front of us. Saya harap tidak ada banyak orang gitu ya yang berbaris di depan kita, seperti itu. Jadi ketika mengambil tiket gak ada banyak orang yang antri semacam itu ya. Ingat, ketika menggunakan wish di sana biasanya berkebalikan gitu ya, selalu kontradiksi seperti itu antara yang kenyataan sama yang diinginkan. Saya berikan bila jawabannya. Yang A, the line is short ya. Antriannya pendek gitu ya. Nah, kalau ini berarti kan sama artinya. I wish there weren't so many people in line in front of us. Saya harap di sana tidak banyak orang yang berbaris di depan kita, yang antri di depan kita. Kalau bilang the line is short itu kan sama, berarti nggak ada kontradiksi dong. Kalau udah barisannya pendek gitu ya, ngapain berharap nggak ada yang berbaris di depan mereka seperti itu ya. Jadi ini kurang sesuai gitu. Itu yang B. There are not very many people in front of them. Sama aja kayak yang pertama ya, tidak banyak orang yang di depan mereka. Ini juga sama yang diucapkan gitu ya, nggak ada kontradiksinya. Kalau wish kan harus ada kontradiksi. Yang C, the line in front of them is too long. Nah, barisan di depan mereka terlalu panjang, jadi antrian itu terlalu panjang. Nah, karena panjang maka itu berharap I wish gitu ya, there weren't so many people in line in front of us. Ini lebih cocok ya. Kalau yang D, not many people want to get tickets to the concert. Sama aja, A, B sama D ini sama-sama
nggak ada barisan atau antrian yang terlalu panjang gitu ya. Jadi yang paling cocok adalah yang C. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita bisa sedikit menyimpulkan dari pilihan jawabannya. Jadi ketika kita membaca ada jawaban yang berbeda daripada yang lain, nah itu kita bisa tandai dulu kemungkinan yang ini nih gitu ya. Baru kita dengarkan soundnya, kalau emang cocok berarti kita pilih yang itu, seperti itu. Oke, in the skill 15, listen for untrue condition. Jadi di sini di skill 15 ini adalah kondisi ada sebenarnya. Sama kayak yang WIS tadi ya, ada kontradiksi atau perbedaan antara kenyataan sama yang diucapkan. Conversation containing condition can appear in the dialogues. The important idea to remember about the condition is that a condition implies that the opposite of the condition is true. Jadi yang paling benar adalah jawaban yang berkebalikan dengan kondisi yang diucapkan. Contohnya, if she were at home, she could do it. Kalau dia di rumah, dia dapat mengerjakannya. Berarti dia tidak di rumah, seperti itu ya. Ingat di sini kita menggunakan were bukan was sama kayak tadi ya, karena apa yang diucapkan tuh tidak sesungguhnya atau bukan kenyataan atau pengandaian atau andai-andai. Jadi kalau kita menggunakan pengandaian, kita bisa menggunakan were seperti itu. Jadi makanya if I had money, I would buy it. Padahal dia tidak punya uang, gitu ya. Nah, yang perlu dicatat juga ada kata-kata if, gitu ya, pengandaian if. Di sini if itu biasanya ada beberapa tipe 1, tipe 2, sama tipe 3, seperti itu ya. Nah, untuk tipe yang tipe 2 sama tipe 3 ini biasanya nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau tipe 1 itu sesuai dengan kenyataan. Oke, mungkin kita bisa bahas nanti di lain kesempatannya di bagian grammar kita bahas tentang ini, penggunaan if. Pokoknya di sini adalah kondisi yang diucapkan adalah berbeda dengan yang kenyataan, seperti itu. Oke, kita menuju ke contoh soalnya. Saya bacakan transkripnya. I always seem to get stopped by the police. Police saya sepertinya selalu diberhentikan oleh polisi, seperti itu. Yang ngomong berkata, if you drove more slowly, the police will not stop you so often. Kalau kamu berkendara lebih berhati-hati gitu ya, polisi tidak akan memberhentikan kamu sesering itu, seperti itu. Dan di sini yang menggunakan pengandaian adalah si woman-nya, menggunakan if, seperti itu. Untuk pilihan jawabannya yang A, the man often drive too quickly. Ini cocok ya. Jadi si man tuh sering-sering ngebut gitu ya, berkendara terlalu cepat, seperti itu ya. Makanya si ceweknya berkata, if you drove more slowly, jika kamu nyetir lebih pelan, polisi tidak akan memberhentikan kamu sesering itu. Oke. Jadi yang A lebih cocok ya. Oke, kita baca yang B, nggak apa. The police do not stop the man too much. Ini nggak benar ya, karena dia sering diberhentikan, artinya dia kan si man ini. Yang C, the man drove rather slowly. Lelaki itu berkendara sangat hati-hati, seperti itu ya. Itu kurang cocok ya, karena pengandainya adalah if you drove more slowly gitu kan ya. Jadi yang C ini kurang cocok, seperti itu. Atau yang D, the police should not stop the man so often. Polisi seharusnya tidak menyetop lelaki itu terlalu sering. Ini juga kurang sesuai. Jadi yang paling cocok adalah yang lelaki itu sering mengendari terlalu cepat, makanya diberhentikan polisi. Karena itu si perempuan mengatakan kondisinya bahwa if you drove more slowly, the police will not stop you so often, seperti itu. Oke, ini yang untuk the condition ya, conditionals gitu ya. Oke, skill number 16, listen for 2 and 3 part verbs. 2 and 3 part verbs appear in some question in the short dialogues. These verbs are expressions that include a verb and one or more particles such as in, on, or at. Jadi ada kata kerja terus mendapatkan tambahan in, on, atau at. The particle change the meaning of the verb, dan nanti artinya akan berubah. Nanti ada kata kerja terus tambahan in, on, sama at, dan itu bisa mengubah arti dari kata kerja tersebut. Seperti ya. Questions involving 2 or 3 part verbs can be difficult for student. Jadi ada kata kerja yang ketambahan in, on, atau at itu kadang-kadang sulit bagi murid-murid.
Because the addition of the particle change the meaning of the verb in an idiomatic way. Jadi karena nanti artinya berubah sangat jauh seperti itu dari arti awalnya. Contohnya di sini ada percakapan antara man dan woman. Yang man says, "What time does the meeting start?" Jam berapa meetingnya dimulai? Yang woman berkata, "Didn't you hear that? It was called off by the director." Nah, yang perempuan berkata, "Didn't you hear that? It was called off by the director." Di sini called off. Di sini called off itu bukannya berarti telepon ya, karena kalau call itu kan telepon atau memanggil gitu ya kan ya. Tapi di sini ada kata-kata off, called off. Itu artinya berubah menjadi cancel atau dibatalkan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menyulitkan gitu. Ketika ada satu kata kerja terus tambahan on, off sama at, seperti itu nanti artinya bisa berubah. Dan jawabannya juga ada called ya, phone atau called, jadi ada jebakan seperti itu. Ya, pasti kebanyakan students think that itu tentang telepon seperti itu, padahal bukan, padahal itu tentang dibatalkannya acara meeting seperti itu ya. Oke, jadi harus lebih berhati-hati ketika bertemu ada kata kerja yang tambahan on, off atau at atau in seperti itu ya, itu bisa berubah artinya. Seperti ini kita menuju ke contoh soalnya. The neighbors have just moved in. Jadi ya kan ya, tetangga baru telah pindah seperti itu. Yang woman says, maybe you should call on them. Jadi ya kan ya, mungkin kita dapat call on them. Call on tuh bukan artinya telepon ya. Jadi jangan call on itu diartikan sebagai telepon nantinya. Seperti itu. Oke, kita menuju ke pilihan jawabannya. Yang A, phone the neighbors ya kan, jadi karena ada kata-kata call-nya maka dijebak dengan telepon, phone. Yang B, call to the neighbors over the fence, jadi ada kata-kata call juga, ini kurang tepat ya karena bukan menelpon maksudnya dia tuh. Atau yang C, help the neighbors move in. Oke, ini nggak ada kata-kata call. Atau yang D, visit the neighbors. Oke, jadi call on di sini adalah mengunjungi seperti ya, mengunjungi. Visit, jadi ada kata call on di sini berarti visit atau mengunjungi the neighbors. Oke, jadi yang paling benar jawabannya yang D. Lastly, skill number 17, listen for idioms. Jadi, idioms itu adalah ungkapan seperti itu ya, ungkapan. Dalam Indonesia contohnya buah tangan seperti itu, dan juga panjang tangan seperti itu adalah ada idioms. Contohnya, atau dalam bahasa Inggris piece of cake ya, gampang kita bisa menggunakan piece of cake seperti itu. Itu adalah contoh-contoh adalah idiom. Idiom appear in some question in the short dialogues. Jadi mungkin aja muncul di beberapa dialog seperti itu ya. Idioms are special expression in a language that all speaker of the language know. Jadi special expression di dalam sebuah bahasa yang semua pembicara tahu gitu ya, semua pembicara tahu. The special expression describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Jadi kadang-kadang nggak sedikit membingungkan seperti itu ya. Idiom questions can be difficult for students because they seem to be describing one situation when they are really describing a different situation. Jadi dapat membingungkan, dapat mensulitkan karena seakan-akan menjelaskan situasi, tapi ternyata mereka mendeskripsikan situasi yang lainnya seperti itu ya. Oke, kita menuju ke contoh soalnya. Saya bacakan transkripnya. The man says, I was 15 minutes late for the class today. Saya terlambat 15 menit untuk kelas hari ini. The woman reply, better late than never. Ini adalah idiom ya, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Seperti itu. Dan banyak lagi idiom-idiom lainnya. Oke, saya bacakan pilihan jawabannya. A, the man never late. Dia itu tidak pernah terlambat. Padahal di percakapan tersebut, si pria tersebut terlambat seperti itu ya. Jadi salah yang A ya, tidak pernah lambat, bukan. Yang B, it is good that the man was 15 minutes late. Itu baik bahwa pria tersebut terlambat 15 menit. Oke, kita tinggalkan dulu. Yang C,
It's never good to be late for the class. Tidak pernah baik untuk terlambat dalam kelas. Ini nggak sesuai ya, karena tadi si Woman berkata better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Oke, yang C gugur, tinggal B sama D, tinggal D. It is good that the man went to the class on time or not. Ini lebih cocok ya, karena lebih baik terlambat daripada tidak. Itu baik bagi si pria tersebut datang ke dalam kelas baik terlambat ataupun tidak. Yang penting dia berusaha, seperti itu yang diinginkan sama si Woman. Kalau yang B ya mungkin benar, cuma yang lebih cocok adalah yang D. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang D. It is good that the man went to the class on time or not. Baik, saya rasa sampai di sini dulu untuk strategi short conversation-nya. Ya, jika Anda masih belum mengerti, Anda bisa mengulang video ini atau juga menanyakan gitu ya kepada saya atau Bu Fitria mengenai hal yang kurang dimengerti. Bisa japri atau mungkin bertanya di grup kelas, tidak apa gitu ya. Lastly, hopefully what we have learned today have benefit for you. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini dapat keuntungan buat Anda, memberikan keuntungan buat Anda. Anda jadi mengetahui what is the strategy for doing short conversation in PPT seperti ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.